Ini kritikan dari netizen, dari pengamat sepak bola. Kan TC-nya udah banyak. TC-nya TC di kemana-mana sini, tuh. TC di sini, TC di sini. Bahkan di Indonesia, di Bali, di Surabaya dan semuanya. Bagaimana Bung Roman? Iya, dan itu panjang, bukan 1 minggu 2 minggu. Iya. Iya kan, itu berbulan-bulan juga Mas ya kadang-kadang tuh. Nah kemarin mempersiapkan diri kita ke Shenzhen ini kan kita makan, ada uji coba juga dikasih kesempatan kan. Iya. Mestinya kan dimanfaatkan dengan baik. Uji coba mahal loh itu, coba uji Mahal. coba internasional Internasional kan? itu ada 3 tim dari luar. Iya, betul. Ya dibikin turnamen itu. Jadi saya pikir setelah ini ada perbaikan yang baik. Tapi ternyata ketika lawan Iran kemarin juga Mas biasa-biasa aja, nggak ada satu hal yang bagus untuk kita ini. Persiapan Indra Syafri bersama timnas U20 besutannya bisa dikatakan salah satu yang terlama dan paling matang. Serangkaian TC dan persiapan sudah dijalani Indra Syafri bersama tim besutannya. Hal itu bertujuan demi dapat meraih target semifinal di Piala Asia dan menembus Piala Dunia U20. Serangkaian persiapan yang sangat panjang sudah dilakukan, mulai dari mengikuti Toulon Cup, TC di Korea dan TC di Jepang. Tidak cukup sampai di situ, tim besutan Indra Syafri juga melakukan TC di Jakarta dan TC di Bali. Tak hanya itu saja, timnas U20 juga mengikuti turnamen mini yang diadakan di Indonesia dengan 4 negara peserta, mulai dari Jordania, Suriah dan India. Namun tim besutan Indra Syafri justru mengalami 2 kali kekalahan dengan permainan yang buruk. Indonesia hanya berhasil menang melawan India yang merupakan tim terlemah. Tentu jika kita merujuk dari sejumlah persiapan panjang, seharusnya para pemain sudah matang dan dapat bermain lebih enak ditonton. Namun faktanya, justru jauh dari ekspektasi. Setelah mengalami kekalahan dengan permainan buruk tersebut, Indra Syafri mengeluarkan pernyataan, jika strateginya masih dirahasiakan, dan akan ditampilkan di turnamen resminya saat Piala Asia. Dengan pernyataan tersebut, tentu publik semakin penasaran dengan penampilan timnas U20 yang katanya sudah siap mengalahkan para raksasa Asia dan siap menembus Piala Dunia. Namun pada faktanya, Indonesia harus dicukur gundul Iran dengan skor telak 3-0 tanpa perlawanan berarti. Mungkin jika timnas U20 kalah, namun dengan permainan yang indah dan enak ditonton, mungkin kekalahan itu masih bisa menjadi obat rasa kecewa publik. Namun sayang, Indonesia justru kalah telak dengan permainan hancur-hancuran. Aduh, kan? Iya kan? Gua udah bilang. Puter lagi, susah. 3 gol bola atas Gol dari semua. bola atas. Salah siapa? Bukan salah pelatih. Emang kalah fisik kita. Iya, bola atas selalu kalah. Emang kalah fisik, mau ngelatih gimana? Nggak bisa lu latih. Lihat bahwa 3-0 kita kalah dengan bola-bola atas. Gue bilang ini bukan salah pelatih, langsung dipelintir. Masa kita netizen, lu kalau lawan lu tingginya 185, lu 175, lu mau lawan gimana? Atau 80 ke atas, di mana mereka jauh lebih kuat dengan bola-bola atas. Nggak ada yang salah, memang kualitas pemain kita seperti ini. Dan sebetulnya postur dari para pemain kita gak pendek-pendek juga kok. Jika teman-teman nanti bisa melihat aplikasi-aplikasi live score, di sana juga ada tinggi rata-rata dari para pemain timnas Indonesia dan juga para pemain Iran. Dia tipis. Ya silakan kalian ngecek saja sendiri. Dan juga 2 center back kita adalah center back yang sebetulnya nggak pendek. Iqbal 179 cm, Kadek Arel 185 cm. Tapi kemasukan gol dari umpan silang itu bukan karena mereka pemain yang pendek, enggak, tapi karena mereka tidak bisa mengantisipasi bola yang masuk ke dalam kotak penalti. Karena sebetulnya di dunia banyak juga center back yang sebetulnya tidak tinggi. Lisandro Martinez membawa Argentina menjadi juara dunia walaupun dia tidak selalu bermain, tapi sekarang dia selalu bermain. Kemudian Cannavaro sebelumnya pernah membawa Italia menjadi juara dunia, bahkan mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Kan dia bukan center back yang tinggi, bukan yang tinggi 190 cm kan enggak, atau 185 cm kan enggak. Tapi bisa mengatasi umpan-umpan silang karena dia tahu apa yang perlu dia lakukan untuk mengantisipasi bola yang masuk. Artinya ini adalah tugas dari para pelatih, kan bukan satu pelatihnya. Ada Indra Syafri, ada Kurniawan, ada juga Bima Sakti, dan kalau nggak salah nih saya lupa, Eko Purjanto kalau nggak salah ya, satu lagi pelatihnya lupa saya. Nah artinya ini ada banyak pelatih, saya sih nggak bisa kasih arahan kepada para pemain, sekali udah kemasukan gol umpan silang, coba jaga umpan silang lagi. Dan itu golnya dari para pemain Iran bukan mereka berdiri diam gini terus bola datang mereka sundul, enggak. Tapi mereka melakukan pergerakan, baru kemudian mereka menyundul bola. Sedangkan para pemain timnas Indonesia U20 itu tidak bisa bahkan dari corner itu melompat lebih dulu atau pada timing yang pas untuk mengantisipasi bola itu yang masuk. Ya gimana caranya mau bisa mengatasi umpan-umpan silang? Gol yang kedua juga sama kan seperti itu, bola masuk pemainnya dikasih tendangan salto. Nggak ada tekanan yang diberikan oleh para pemain timnas Indonesia U20. Gol ketiga sama, umpan ke tiang jauh. Pemain Iran itu juga melakukan pergerakan, dia nggak berdiri di sandul, dia melakukan pergerakan. Baru dia dapat itu bola dia sundul. Kenapa? Nggak ada antisipasi setelah kemasukan di menit kelima. Harusnya kan ada antisipasi dong, itu kan sudah turun minum. Harusnya kan dijelaskan dong kepada para pemain. Cuman kadang-kadang kalau saya terlalu kritis, nah banyak juga nanti yang tersinggung.
Jadi repot juga nih bagi saya. Padahal saya tuh melihat pertandingan semalam tuh saya kecewa banget. Kenapa sih para pemain kita kok gak bisa main bola sih? Nah, menurut saya Suriah juga kan kurang lebih begitu. Dan peluangnya kan banyak Suriah kan Mas, Iya. untuk bikin gol kita. Kemarin Iran juga banyak buang-buang peluang sebetulnya Iya. ya. Tapi secara permainan saya melihat Suriah itu mainnya lebih hidup, lebih cepat aliran bolanya, dan bagusnya Suriah, dia itu pintar sekali mindahin bola ketika di pressing di sisi kiri, dia bola diagonal ke kanan, di kanan kosong Iya. terus. Di pressing di sana diagonal lagi. Itu diagonalnya itu yang benar-benar bikin pemain kita kelabakan. Nah, Iran kemarin sebetulnya nggak terlalu begitu. Jadi bungkus waktu melihat hasil pertandingan kita melawan Yordania, Suriah. Iya. bungkus masih yakin targetnya Coach Piala Dunia. Semifinal Piala Dunia. Nah, Jujur dah, jujur ini. di depan kita semua nih. Jadi kemarin waktu diwawancara beberapa stasiun TV kan sempat saya bilang gini. Sebetulnya yang paling realistis itu berpikir lolos dulu dari fase grup. Dari fase grup, itu benar. Berpikir lolos dulu, Iya. nggak usah ngomong Piala Dunia, nggak usah ngomong semifinal. Karena menurut saya lolos itu bukan hal mudah. Nggak mudah. Lolos itu skenarionya kalau menurut saya kita tahan imbang itu. Nggak boleh kalah. Iya, nggak boleh tahan kalah. imbang di Iya, pembukaan. Kemudian lawan Uzbek laga kedua kita juga nggak akan menang. Menurut saya berat itu. Kita imbang aja deh. Terakhir lawan Yaman. Boy, siapa dong? Lawan Uzbek. Kita nggak bisa menang. Sudah dibilang, yang penting imbang aja Imbang cukup. aja. Itu benar. Terakhir lawan Yaman kita menang. Bukan apa-apa, Yaman ini kan kita pernah ketemu di uji Kan coba. draw main sini. Iya, 1-1 1-1. kan. Di Madia kan. Di Madia. Jadi artinya maksudnya Coach Indra udah lihat nih, tim pelatih udah lihat main mereka. Bisa lah mengevaluasi, memperbaiki, menang. Nah, dengan 5 poin bisa lolos. Bisa lolos, Nah, habis itu kita baru berhitung siapa lawan kita di fase gugur. Kita baru bicara soal peluang ke Piala Dunia. Makanya saya bilang nggak usah ngomong Piala Dunia, lolos dulu. Lolos dulu. Tapi Yaman bagus memberikan perlawanan lawan Uzbek main kemarin. bagus. Jadi mereka saya pikir juga progres dari apa yang mereka perlihatkan waktu Iya, kualifikasi ya. kualifikasi. Sementara kita saya pikir dari kualifikasi ke pertandingan kemarin tuh agak sedikit stagnan mainnya. Ya. Timnas Indonesia U20 besutan Indra Syafri baru saja dipermalukan oleh Iran dengan skor telak 3-0. Penampilan sangat buruk Timnas Indonesia U20 benar-benar hancur. Apalagi jika kita melihat dari segi persiapan hingga berbulan-bulan, demi mendapatkan permainan buruk seperti itu, tim besutan Indra Syafri harus membutuhkan waktu hampir setengah tahun. Sekedar untuk diketahui, beberapa hari sebelum turnamen resmi itu digelar, Indra Syafri mengatakan, jika di pertandingan uji coba sebelumnya, ia tidak mengeluarkan kekuatan utamanya. Indra Syafri mengaku akan mengeluarkan kekuatan utamanya saat turnamen resmi itu digelar. Bahkan Indra Syafri juga mengaku sangat yakin bisa minimal mencapai partai semifinal bahkan siap melaju ke Piala Dunia U20. Namun pada faktanya, Timnas U20 besutan Indra Syafri benar-benar dibantai 3-0 oleh Iran tanpa ada perlawanan berarti. Bahkan permainan Timnas U20 besutan Indra Syafri terlihat sangat hancur. Iran kita tahu lah reputasinya. Inilah klarifikasi Coach Justin, usai membuat pernyataan konyol yang berujung dirinya dirujak publik se-Indonesia. Nggak U20 apa bahkan di futsalnya sepak bola ini udah futsal itu udah papan dunia, bukan Asia lagi. 2 gol dari heading, dari corner kick, dan 1 bicycle kick yang gol kedua. Gol kayak begitu itu terjadi di IPL, di Serie A, di La Liga. Defender udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi di situ kita udah kalah. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah. Memang fisik orang Asia Tenggara seperti ini, yang hal-hal kayak begini yang bikin gue kocak gitu loh. Kok bisa? Kalian tahu nggak gimana komentar Coach Justin setelah timnas Indonesia dihajar habis-habisan oleh pemain Iran? Ya, setelah timnas Indonesia kalah 3-0 atas Iran dalam live streamingnya saat menonton pertandingan timnas Indonesia, Coach Justin memberikan pendapat kenapa Indonesia kalah. Menurut Coach Justin, timnas Indonesia kalah bukan karena pelatihnya bagus kok, keren, formasinya bagus, skemanya bagus, taktiknya bagus. Terus kenapa kalau menurut Coach Justin kenapa Indonesia kalah? Kalau menurut Coach Justin ya, timnas Indonesia kalah bukan karena pelatihnya, bukan karena skemanya, tapi karena kalah postur aja. Itu aja katanya. Netizen yang bilang karena pelatihnya yang nggak tahu skema, yang nggak tahu taktik, itu baper aja, itu caper aja. Gak tau mau komentar apa, bener gak? Gimana menurut kalian? Tulis di komentar. Taktik untuk melawan Iran sudah disiapkan. Kami sengaja menyimpan taktik di turnamen uji coba supaya tidak terbaca lawan. Untuk turnamen U20 ini itu nggak ada peringkat 3 terbaik. Jadi kalau nanti hari Minggu timnas Indonesia kalah, gugur. Sekedar mengingatkan. Target dari PSSI melalui Pak Yunus Nusi selaku sekjennya adalah lolos ke Piala Dunia U20, di mana hal itu bisa dicapai kalau misalnya timnas Indonesia U20 itu nyampe ke semifinal. Apakah mungkin? BTW ini udah ada kemajuan ya boy, timnas Indonesia yang official account-nya itu ngepost full time ya, tapi di story. Segitu nggak maunya kelihatan kalah ya timnas, heran gue. Nah boy, kita dukung terus timnas kita ya, walaupun game plan-nya kocak ya, udah 5 tahun TC tapi gini-gini aja.
Tapi mau gimana boy, ini adalah negara kita, ya nggak? Next match Uzbekistan hari Minggu. Ditunggu boy. Semangat ya Pak Sapri, semangat ya. Walaupun berputar-putar aku bingung sendiri nih. Bye. Iya kan, bener kan? Aduh, sebelum pertandingan feeling gue udah gak enak emang. Lawannya Iran soalnya. Perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Dan bener banget selama pertandingan Indonesia hampir gak bisa ngapa-ngapain. Tapi mungkin ini mungkin salah satu strategi ya kan. Sengaja ngalah biar musuh gak tahu strategi kita ke depan. Sapri, katanya udah nyiapin taktik buat di Piala Asia U20. Hasilnya malah Indonesia dibabat abis sama Iran 3-0. Udah lah, gak habis pikir lagi sama coach kebanggaan kita yang satu ini. Di konferensi pers terakhirnya beliau bilang bahwa taktiknya masih disimpan buat turnamen ini. Katanya sih takut musuh tahu tentang taktiknya. Hahaha, apa emang ini taktiknya? Back pass muter-muter gak jelas dan berakhir dibuat malu Iran 3-0. Menurut kalian gimana guys? Optimis gak dengan maju Indonesia U20 di Piala Asia ini? Permainan cantik dari timnas U20 guys. Iran U20 berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 3-0 ya guys ya pada pertandingan pertama Piala Asia U20. Permainan cantik kaki ke kaki itu dia yang ditunjukkan dari timnas U20 guys. Yang tahu-tahu aja. Salah, yang nonton-nonton aja. Oke guys, kita inget banget ya waktu di Mandiri Challenge Series kemarin ya, Coach Sapri bilang kalau misalkan masih belum menunjukkan performa yang sebetulnya, strategi sebetulnya masih diumpetin guys ya, masih diumpetin. Nah, berhubung sekarang udah turnamen resmi nih ya, Piala Asia U20, ya kan? Ini resmi kan, benar? Ini tadi resmi kan, bukan uji coba kan, benar kan? Nah, kira-kira apa strateginya masih diumpetin guys? Ah, tenang aja, 3 hari lagi masih ada pertandingan lawan Uzbekistan ya. Lawan Uzbekistan mungkin strategi sebetulnya muncul kali ya. Kalau belum muncul lawan Uzbekistan, mungkin lawan Yemen muncul strategi yang sebenarnya. Jadi kalian jangan pada pesimis dulu guys, tenang aja. Ini ada momen menarik, sempat ada diskusi antar tiga juru latih, juru taktik di timnas U20 kita. Coach Sapri, Coach Kurus, dan juga Coach Bima Sakti. Gua nggak tahu ini lagi pada ngomong apa nih. Beda turnamen, ceritanya masih sama. Ini dia, timnas Indonesia kalah atas Iran 3-0. Sebelum kita lanjut, buat lo yang suka sama timnas dan pengen update beritanya terus, follow akun gue. Di pencet tambah sebelah, di follow, sikat. Turun dengan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-3-3 di bawah asuhan Coach Indra Safri, timnas Indonesia nggak bisa berkutik. Di babak pertama ketinggalan 1-0 hingga peluit akhir berbunyi, kita kalah 3-0 atas timnas Iran. PR-nya masih sama, kualitas passing, first touch, kreativitas di tengah, hanya bermain crossing dari kedua sayap. Hanya itu, ceritanya masih sama. Padahal ekspektasi gue udah sangat gue turunin guys. Lagi-lagi, masih belum bisa enak ditonton pertandingan kali ini. Kita masih punya 2 match, yaitu lawan Uzbekistan dan lawan Yaman. Kalian masih optimis gak? Belum meninggalkan tayangan ini? Silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.